Oke guys, jadi kembali lagi ke YouTube channel Hasli Garage. Jadi pada malam hari ini kita akan memberikan sedikit informasi dan juga sedikit pengetahuan kepada teman-teman yang suka mengumpulkan Hot Wheels atau bisa dibilang juga kolektor Hot Wheels, di mana bagi para pemula biasanya masih belum mengetahui apa-apa dan juga mungkin masih sedikit sekali ilmunya. Jadi di video ini saya akan sedikit memberikan ilmu yang saya tahu dan juga akan membagikan beberapa hal yang penting untuk kalian tahu sebelum kalian memulai hobi kalian untuk mengumpulkan Hot Wheels ataupun diecast. Seperti itu. Jadi video ini cuma ditujukan kepada pecinta Hot Wheels karena 100% di sini videonya saya akan menjelaskan tentang Hot Wheels saja. Jadi seperti itu. Mari kita mulai aja langsung ke dalam videonya. Jadi, untuk hal yang paling pertama kita bahas itu adalah hal-hal yang mendasar dulu ya. Jadi, ini dia. Ini adalah Hot Wheels biasa. Ini Superfan. Kebetulan karena saya mengoleksi Superfan, jadi saya akan menjelaskan dari sisi Superfan dan juga mungkin ada contoh-contoh lainnya nanti. Nah, jadi ini hanyalah kart biasa. Jadi biasanya disebut juga dengan regular card. Oke, kita bahas dulu dari hal-hal yang paling simpel dulu dan akan naik terus sampai ke yang tidak simpel. Jadi ini dinamakan dengan regular card, dimana ini biasa kalian bisa temukan di Indomaret, di Alfamaret. Nah itu ada banyak sekali. Nah jadi biasanya standarnya udah ada SNI. Jadi ini pasti card Indonesia. Nah nanti berbeda lagi sama card US. Nanti ada tulisannya di sini. Nanti kita kasih contohnya setelah ini. Nah jadi ini adalah Superfan. Nah jadi kita bahas dulu. Nah jadi kalau misalnya masih di dalam kayak ginian, nah ini dinamakan blister. Jadi satu full kotak ini dinamakan blister. Oke, jadi ini adalah blister. Dan ini yang kayak plastik ini biasa dibilang juga dengan bubble. Jadi ini adalah bubble-nya. Nah, sedangkan jika sebuah Hot Wheels sudah tidak di dalam lagi blisternya, itu akan disebut dengan Hot Wheels loose. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ketika Hot Wheels itu udah keluar dari dalam blisternya, dia akan disebut dengan loose. Nah, jadi kalau misalnya kalian di lelangan ya, contohnya di lelangan nih, ada anggap aja loose. Nah, berarti kart itu untuk tidak kecewa itu dianggap loose karena dianggap aja kartnya udah tidak bagus atau blisternya udah tidak bagus, jadi harus dianggap loose. Jadi sehingga loose itu bisa dikatakan udah tidak dalam keadaan blister dan seperti ini. Nah, jadi udah tidak dalam keadaan blister. Nah, untuk masalah loose-loosean juga itu ada yang bilang new loose dan juga yang udah udah lama atau udah hancur-hancuran seperti itu. Nah, ini bisa dibilang new loose karena masih mulus sekali. Sedangkan yang biasanya udah lama itu biasa dibilang junk atau udah hancur-hancuran. Tetapi juga ada yang masih tergantung keadaannya. Biasanya kalau misalnya lus-lusannya masih bagus, nah itu harganya akan sesuai dengan yang masih ada di dalam blister. Tapi kurang sedikit atau enggak akan lebih turun. Sesuai dengan kualitas yang didapat dan juga seberapa banyak beset yang ada di dalam mobilnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke ini dia. Jadi ini di video sebelumnya kita udah sempat bahas yaitu Factory Shield. Nah, Factory Shield ini itu berbeda sama blister biasa, di mana dia itu punya emblem di sini, yaitu ada tulisan Factory Shield 2020 set. Nah, biasanya Factory Shield itu dicetak terbatas. Jadi kalau untuk tahun khusus 2020, Factory Shield itu ada 1000 pieces di dunia. Nah, jadi bisa dibilang mobil Superfan ini yang ada Factory Shield-nya ini, dia hanya ada 1000 di dunia, seperti itu. Nah, itu nanti berbeda lagi sama yang Collector Edition atau bisa dibilang RLC juga. Ada yang sebut RLC, ada yang sebut juga collection ya kayak gitu. Nah, jadi ini yang tadi sempat kita bilang tentang US card dan Indo card. US card itu ada tulisan di sini, graduated for life. Nah, jadi ini adalah US card, di mana pastinya dia nggak ber-SNI karena dia nggak masuk Indonesia dan bukan dari Indonesia juga. Jadi dia nggak ada SNI-nya, berbeda sama yang udah masuk Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi pembahasan kita untuk yang pertama yaitu dari segini. Jadi ulang lagi, ini adalah blister, bubble,
dan juga loose. Yap, seperti itu. Ini juga ada factory shield. Oke, seterusnya kita akan bahas lagi tentang, masih dalam keadaan card-card seperti ini, kita akan bahas lagi tentang short card. Jadi short card itu berbeda dengan card biasa, di mana dia itu dibilang short karena dia pendek dan masih dalam keadaan card. Nah, jadi short card ini kebetulan yang punya saya di sini itu adalah edisi Jepang, di mana shortcut ini keluarnya di Jepang doang dan tidak masuk Indonesia. Nah, bisa dilihat dari belakang sini. Ini bisa dilihat, jadi dia itu tulisannya full Jepang. Nah, ini adalah shortcut yang tidak masuk Indonesia dan keluarannya dari Jepang, seperti itu. Nah, tapi di 2020 ini, kalau teman-teman tahu, shortcut ini udah masuk Indonesia, terutama di Alfamart itu udah banyak sekali keluar dan booming-boomingnya dibicarakan karena kenapa bisa shortcut masuk ke Indonesia seperti itu, karena emang sangat jarang banget ada shortcut di Indonesia dan emang bukan notabene bukan di Indonesia untuk dikeluarkan seperti itu. Tetapi ada isu-isu di mana karena Hot Wheels itu akan mengeluarkan kedepannya semuanya shortcut karena untuk menghemat material juga sih sebenarnya, apalagi kan ini kan dari karton nih, kardus nih, kertas, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu akan sangat memperburuk lingkungan seperti itu. Jadi mereka menerapkan eco dengan memperkecil kotaknya, bisa dibilang shortcut seperti itu. Dan ini sekaligus kita bahas tentang Japan card. Nah, jadi itu ada Jepangnya gitu. Nah, seperti ini. Dan kita punya juga di sini yang blister biasanya. Nah, jadi ini blister biasanya dan ini yang versi Jepang dan sekaligus shortcut. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Yaps. Jadi ini untuk Superfan yang ini tuh keluaran 2006 ya. Ini 2006. Oke, kita udah bahas tentang yang ini. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya kita bahas adalah ini dia. Ini udah sempat kita liatin juga ya di video sebelumnya, yaitu Hershey's. Nah, ini yang Twizzlers. Kenapa? Sebenarnya masih banyak juga card-card seperti ini yang saya punya, tetapi kita tunjukin aja Twizzlers karena ini salah satu yang paling langka. Oke, jadi ini biasa disebut juga dengan premium card, di mana dia itu memiliki rentan luas yang lebih lebar dibanding card biasa atau blister biasa. Bisa dilihat perbedaannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini jauh berbeda ya. Nah, ini bisa dibilang premium card, di mana premium card ini berbeda juga dengan yang regular, karena regular itu memiliki ban plastik, bisa dilihat di sini. Dia itu bannya plastik, sedangkan premium card dari katanya dia udah premium berarti bannya udah ban karet. Nah, ban karet, tapi itu beda lagi sama THS, yaitu Super Treasure Hunt. Nah, Super Treasure Hunt itu emang regular card seperti ini, tetapi dia itu ban karet seperti itu. Itu perbedaannya. Ini adalah premium card. Kita langsung aja bahas tentang Super Treasure Hunt karena tadi kita sudah sempat menyinggungnya. Kita mulai dulu dari Super Treasure Hunt regular atau biasa disebut, sebenarnya itu salah sih, maksudnya Treasure Hunt regular. Oke, kita salah penyebutan. Jadi ini adalah Treasure Hunt regular, di mana kita bisa tahu apa itu Treasure Hunt itu bisa dilihat dari bagian bawah blisternya. Itu biasanya ada logo api, bisa dilihat di bawah sana tuh ada logo api. Nanti kita ada dua sih sebenarnya, dan juga biasa di bodinya itu ada logo api juga. Yaps, ini dia logonya. Dan biasanya tuh dia tuh berbeda sama castingan yang lainnya. Nah, kita ada dua kebetulan di sini, dan yang di sini tuh lebih kelihatan logo apinya ya. Nah, jadi ini dia, di belakangnya itu biasa ada logo api. Nah, di sana dia terletak. Tada. Oke, jadi ada logo api. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau untuk Treasure Hunt regular itu dia itu berbeda sama Super Treasure Hunt, di mana dia itu logo apinya berwarna silver, sedangkan Treasure Hunt, Super Treasure Hunt memiliki logo yang gold. Nah, kebetulan di sini saya udah nggak memiliki Treasure Hunt
Super Treasure Hunt karena udah saya jual, tapi akan saya tunjukin aja fotonya di sini. Nah, itu adalah Treasure Hunt yang dulu saya pernah punya tapi udah saya jual karena memang benar-benar ingin fokus ke dunia super fan. Yep, seperti yang di depan ini. Jadi kita koleksi super fan sehingga saya melepas beberapa koleksian lama yang memang pengen fokusnya aja ke sini. Jadi kita hilangin aja dulu yang lama-lama itu dan kita kembali fokus kepada super fan. Oke? Nah, kita masih bicara tentang card karena saya juga suka koleksi dalam card. Nah, jadi di sini juga ada ini. Ini adalah collector edition atau biasa orang-orang juga sebutnya Red Line Club atau RLC, ya, biasa juga disebut kayak gitu. Nah, bedanya sama card biasa, RLC ini dia itu memiliki number di belakangnya. Nah, kayak contohnya yang ini. Jadi di sini tuh nomornya itu apa sih gunanya? Nah, jadi gunanya itu nomornya itu adalah pemberitahu. Jadi biasanya itu limited edition. Nah, kita contohin yang ini. Nah, ini adalah ada 13.000 piece di dunia. Dan yang biasanya membuat item ini mahal itu dan bernilai itu biasanya itu dari nomornya atau biasa dibilang digitnya. Ada yang bilang 5 digit, ada 4 digit, 3 digit, 2 digit, dan 1 digit. Biasanya 1 digit itu sangatlah mahal, bahkan harganya udah nggak ngotak banget lah. Intinya seperti itu. Kebetulan di sini tuh biasanya digitnya itu dihitung dan diberi nilai sesuai dengan yang ada di sebelah sini. Contohnya di sini ada 5 digit. Nah, berarti di bawah 5 digit itu harganya kan semakin menggila lagi. Ini contohnya saya punya yang 4 digit dan dia itu adalah yang ke 1205. Nah, ini tergolong 4 digit dan ya sebenarnya bisa dibilang angka juga ya. Yap, seperti itu. Tetapi ada juga di sini yang lebih lagi. Nah, ini 3 digit. Nah, ini 249 dari 2000. Nah, biasanya makin kecil yang dikeluarkan limitednya. Jadi ini ada 2000 doang di dunia, ada 2000 dan kita dapat 3 digit. Nah, itu udah makin gila lagi. Sedangkan ini dikeluarkan 13.000 di dunia. Jadi ya tidak terlalu rare banget, tetapi ya patutlah untuk kita koleksi. Nah, ini salah satu yang langka. Ini adalah Flying Custom yang yang keluar di 2004. Yaps, 2004 untuk Custom Car Show Japan Tokyo pada Oktober 2004. Bisa dilihat di sini dan juga nanti kita akan bahas satu-satu koleksian superfan saya. Jadi akan kita bahas satu-satu. Jadi kita akan bahas dulu untuk para pemula yang kalian akan tahu ya seperti ini. Nah, ini kan limited edition nih. Nah, yang Factory Shield juga itu limited edition. Tetapi untuk membeli Factory Shield itu ada kotak besarnya. Nanti kita tunjukkan gambarnya di sini. Nah, jadi kalian harus membeli satu kotak besar itu dan akan ada misalnya 2020 nih. Semua yang ada di 2020 di semua di semua box yang ada di 2020 akan masuk di dalam Factory Shield dan dibeli Factory Shield seperti ini. Dibelikan emblem seperti ini dan itu artinya dia itu hanya keluar 1000. Jadi ada 1000 kotak besar di dunia yang memiliki emblem yang seperti ini. Di tahun 2000 berapa itu cuma ada 700. Jadi untuk 2020 tuh ada 1000. Jadi ini item cuma ada 1000. Sedangkan yang ini ada 2000. Jadi sebenarnya mau bilang langka, tetap ini lebih mahal daripada ini karena ini hanya regular card, tetapi karena dia itu Factory Shield, dia jadi sedikit naik lah harganya, jadi kangkat. Beda lagi sama yang ini. Seperti itu. Nah, kita bahas lagi tentang sedikit turun ke yang lebih bawah, yaitu Black Wall dan juga Red Line. Oke? Jadi bagi para pecinta diecast atau Hot Wheels yang vintage pasti udah nggak asing lagi lah. Tetapi bagi kalian yang pemula, kalian tentunya harus tahu, dan misalnya kalian lihat di lelang atau lihat ada yang jual, ya kalau kalian suka kenapa enggak untuk diambil, karena yang namanya vintage itu harganya itu pelan-pelan. Jadi dia tuh pelan-pelan dan akan naik terus dan akan stabil. Beda lagi sama yang kayak
yang baru-baru gitu. Nah, itu biasanya harganya naik tetapi nanti bakal jatuh lagi. Nah, seperti itu. Nah, tetapi yang namanya black wall dan red line itu tergantung lagi dari castingannya ya. Jadi kalau semakin favorit dia di dunia, dia akan semakin mahal. Tetapi jika emang itu tidak terlalu disukai atau biasa dibilang dengan fantasy card, maka dia tidak akan, harganya akan segitu-segitu aja walaupun umurnya udah 30 tahun atau bahkan lebih 40 tahun misalnya. Nah, itu akan berbeda lagi. Nah, jadi kita akan bahas tentang black wall dulu lah. Jadi ini adalah black wall, Superfan Black Wall Paramedic. Jadi untuk black wall itu kita bahas dulu. Black wall itu berbeda sama yang biasanya. Dia itu biasanya made in Hong Kong atau made in USA ya, tergantung lah dari mana dia. Nah, biasanya itu seperti ini black wall. Nah, black wall ini dia itu berbeda sama jadi kalian kalau lihat roda itu kita harus ngelihatnya lagi dulu, latar belakang sejarahnya dulu, karena tidak semua yang berbentuk ban seperti ini yang biasa disebut black wall itu semuanya black wall, karena ada beberapa castingan yang keluar di atas tahun 2000-an yang memiliki ban black wall juga. Contohnya yang ini. Nah, ini juga black wall, akan tetapi dia keluarnya di tahun 2011. Jadi ini berbeda lagi. Jadi kalian harus kalau misalnya kalian punya fokusan, kalian harus tahu cari tahu lagi dan lebih mendalaminya lagi lah untuk kalian tahu tentang sejarah dari mobil tersebut, sehingga kalian bisa tahu apakah itu black wall keluaran di bawah tahun 90-an itu atau ternyata dia hanyalah black wall yang keluar di tahun 2000-an seperti itu. Jadi kita kembali lagi. Jadi ini yang dinamakan black wall dan pastinya made in Hong Kong. Berbeda sama yang made in China. Oh iya, BTW untuk collector edition atau biasa dibilang RLC itu biasanya mereka tuh made in China ya. Jadi di sini dia biasanya made in China. Caps, bisa kelihatan itu ada made in China. Sedangkan yang lainnya biasanya made in Thailand. Ini contohnya ini made in Thailand ini. Made in Thailand, made in Malaysia dan lain-lain. Nah, kalau khusus untuk black wall itu adalah made in Hong Kong. Yap, seperti ini. Nah, ini untuk contoh yang black wall ya. Jadi selanjutnya kita punya yang red line. Jadi kebetulan saya juga ada punya yang red line untuk yang paramedicnya, yaitu yang putih. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah Superfan Paramedic red line. Jadi kalau untuk red line itu dia memiliki lingkaran merah di sekitar roda. Nah, rodanya, jadi di tengahnya itu seperti black wall tapi dia memiliki lingkaran merah. Nah, ini disebut black wall. Untuk bawahnya itu biasa castingannya itu juga sama Hong Kong juga. Ya pastinya Hong Kong. Jadi ini dia contohnya, ini black wall. Jadi diingat-ingat kembali ada black wall dan juga red line. Oke. Nah, kalau black wall memiliki castingan di masa modern di atas tahun 2000 yang sama-sama black wall tetapi beda tahun. Nah, red line ini juga sama. Nah, biasanya di RLC seperti namanya, Red Line Club. Nah, dia itu sama-sama red line tetapi beda tahun. Tetapi red line-nya itu agak sedikit berbeda ya. Nanti kalian bisa cari lagi. Nanti mungkin akan saya kasih taruh di deskripsi untuk beberapa foto-foto lah yang membedakan beberapa bagian dari Hot Wheels itu, kayak dari bannya itu bisa kita lihat nanti saya akan kasih gambarnya, nanti saya kasih di sini. Oke, itu dia. Nanti kalian bisa pause saja videonya dan bisa dilihat lagi kembali untuk masalah ban-banan itu. Jadi ini red line asli dan ini yang ya red linean, tapi tetap mahal sebenarnya, tapi lebih mahal lagi yang ini karena ini memang asli red line seperti itu. Terus untuk bagian terakhir dari video ini yang perlu kalian tahu lagi tentang Hot Wheels itu adalah ini dia. Nanti kalian pasti tanya, Om atau Bang, itu kok beda sih?
kok dia itu nggak pernah kita lihat di toko, di Alfamart, di eBay atau dimanapun itulah. Kok nggak pernah kelihatan ya yang seperti ini? Kok kelihatan bagus gitu ya bang? Nah, karena ini adalah mobil custom. Nah, mobil custom itu adalah mobil yang udah dibuat oleh orang. Nah, jadi dia itu dikustomisasi. Nah, jadi dari mobil aslinya, misalnya yang kita punya asli, contohnya seperti ini, akan kita ubah seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan custom. Jadi kalian juga harus perlu tahu itu. Jadi mobil custom itu mobil yang udah diubah. Nah, biasanya kalau misalnya kalian tahu lagi, ada juga Hot Wheels yang Black Wall ataupun RLC lagi, Redline, yang dimana ada banyak sih sebenarnya kejadiannya di eBay, dimana mereka itu menjual sebuah mobil Black Wall ataupun Redline, tetapi udah di restoration. Apa sih restoration itu, Om? Jadi restoration itu adalah mobil di mana mobil itu udah direstorasi. Jadi beda lagi sama di custom seperti ini. Restorasi adalah misalnya, kita misalkan aja nih, mobil ini dia itu tuh udah hancur parah, udah nggak karuan lah pokoknya. Dan udah banyak besetnya, udah hancur, udah hilang catnya, seperti itu contohnya. Dan kita itu pengen mengembalikan keadaannya seperti semula dengan dicat kembali, dicat putih kembali, terus dikasih tempo-tempo seperti ini, dan akhirnya kembali lagi seperti kayak gini. Dan itu biasanya menggunakan basic card yang sama, tetapi emang di restoration, dikembalikan ke mode pabriknya, yaitu kembali ke bentuk semulanya. Akan tetapi untuk restoration itu ada banyak sekali sebenarnya perbedaannya sama mobil yang biasa, di mana kalau kalian bisa lihat juga dari rivetnya juga itu biasanya udah dibuka, tetapi makin kesini tuh makin pintar orang-orang luar negeri ataupun beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah, bilangnya ini adalah Redline, bilangnya ini adalah Black Wall, ternyata itu sudah restoration, contohnya seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati juga ya, misalnya kalian pengen ngoleksi yang vintage tapi belum paham, jadi sekalian kita kasih tahu nih. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya akan saya bahas lagi tentang waktu kita membahas semua superfan yang ada di sini. Jadi akan ada video lagi. Jadi ini cuma kasarannya doang untuk kalian lebih tahu tentang dunia Hot Wheels itu. Oleh sebab itu kalian harus tahu, harus jeli lah intinya. Seperti saya, kalau saya sendiri biasanya kalau mau beli yang Black Wall, yang Redline itu pasti saya cek lagi dulu ke ke beberapa website terpercaya di mana mereka udah memberikan foto-foto dari mobil-mobil tersebut, sehingga kita bisa tahu nih, oh di bagian ini temponya itu kok agak sedikit gimana ya. Jadi kita bisa tahu gitu yang mana restoration dan enggak, seperti itu. Yaps, jadi itu dia videonya. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Oke, tunggu di sini ya. Oke, jadi ini dia yang terakhir akan kita bahas di sini. Oke, kita pindahin dulu customannya dan juga mobil lus-lusannya. Yaps, ini dia, akan kita buka dulu. Nah, ini misalnya kita tadi udah bahas tentang RLC, tentang Factory Shield yang memiliki 1000 piece di dunia aja, yang seperti itu, dan juga ada yang 2000 piece doang di dunia. Nah, yang satu ini hanya ada 1 piece di dunia. Kenapa bisa dibilang 1 piece di dunia? Karena ini yang disebut dengan Hot Wheels error. Kenapa error itu apa sih? Kalau kalian nanya, error itu ada keadaan di mana sebuah Hot Wheels dia itu memiliki kecacatan dari pabrik. Nah, jadi dia itu cacat dari pabrik, sehingga dia itu hanyalah satu-satunya yang ada di dunia yang memiliki cacat yang seperti itu. Nah, tetapi di Indonesia sekarang ini udah banyak banget dah oknum-oknum nakal yang mereka tuh membuka mobilnya itu menggunakan cairan apa itu, nanti kita taruh aja namanya di sini. Saya lupa soalnya. Nah, mereka menggunakan cairan itu untuk membuka blister, dan akhirnya mereka putar balik mobilnya, mereka apain mobilnya gitu, dan akhirnya menciptakan mobil error. Tetapi itu bisa dilihat di mana
akan sangat tercium baunya, karena cairan itu sangat tercium baunya, sehingga kita bakal tahu itu sebenarnya error asli atau enggak sih. Tapi sebenarnya banyak sih, sebenarnya udah saya dapat di gantungan udah banyak banget, tapi bukan super fan tentunya. Itu ada yang terbalik, ada yang gimana, itu memang cacat dari pabrik. Emang ada juga yang biasanya tuh temponya hilang, ada yang warnanya itu gimana, misalnya temponya agak sedikit turunnya itu misalnya jauh, seperti itu. Nah, kebetulan jadi ini satu-satunya nih Hot Wheels Superfan yang error milik saya nih. Nah, jadi coba tebak dah, kalian tulis ya di kolom komentar apa errornya di sini. Oke, saya beli waktu 5 detik. 1 2 3 4, 5. Oke. Jadi kita langsung kasih tahu aja ya. Jadi errornya di sini yaitu bisa kita lihat di sini dah. Jadi Hot Wheels-nya ini bannya itu masuk ke dalam. Jadi mungkin saat pemasangan bodi dari Hot Wheels ini tuh posisi bannya itu tidak rata, sehingga waktu bodinya dipasang, di-press, jadi bannya itu kemasuk ke dalam. Jadi seperti ini, sehingga dia tidak bisa keluar sama sekali. Mau kita shake seperti apapun, dia nggak akan bisa keluar. Dan dia udah mati, nggak bisa gerak sama sekali. Beda sama yang di depan tuh kelihatan tuh, gerak kan. Nah, jadi di belakang ini benar-benar udah mati. Nah, jadi dia udah kemasuk dan udah kekancing dan tidak akan bisa keluar lagi. Seperti itu. Nah, jadi bannya seperti itu, udah cacat lah bilangnya. Tapi karena kecacatan ini, dia menjadi unik dan menjadi dicari-cari juga tentunya. Seperti itu. Terus, itu kita kasih contohnya ya, yang ini. Nah, bannya bisa gerak kan itu. Nah, beda lagi sama yang ini. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari video pembelajaran hari ini. Bagi kalian yang suka atau ingin lebih banyak tahu lagi, tolong untuk untuk subscribe channel ini dan juga support channel ini terus untuk lebih maju lagi dan memberikan banyak lagi informasi untuk kalian semua, para subscriber ataupun para kolektor yang suka dengan Hot Wheels, seperti itu. Jadi ini dia penutup kita pada hari ini, yaitu mobil Hot Wheels Error. Jadi ini bisa dibilang satu-satunya lah di dunia lah. Oke banget gue dapat yang ini, apalagi super fan lagi. Waduh, gila banget dah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.